Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, tanggal 17 Juni 2026, kita berkumpul kembali untuk pelatihan pengarahan mengenai agile strategi. Yang terhormat Bapak Manajer, rekan-rekan sekalian, agile strategi adalah adaptasi perusahaan perkebunan di tengah risiko disrupsi global. Agile itu adalah pendekatan manajemen proyek dan pengembangan, terutama software yang berfokus pada fleksibilitas, kecepatan, dan kolaborasi. Amanah, ihsan, tawakal, patokal. Kenapa agility itu harus penting? Organisasi yang agile itu adalah yang lincah, adaptif, dan siap menghadapi perubahan. Dalam konteks organisasi atau bekerja, agile lebih dekat ke cepat, menyesuaikan diri terhadap perubahan daripada sekedar bergerak yang cepat. Contoh orang yang agile adalah pedagang kaki lima, cepat mengikuti tren, langsung ganti menu dalam hitungan hari, begitu ada jajanan atau minuman yang sedang viral. Guru fleksibel dalam mengajar, langsung mengubah metode mengajar di kelas jika melihat murid kesulitan tanpa kaku mengikuti rencana awal. Karyawan yang startup, multi talenta dan siap sedia, bisa cepat berpindah tugas. Hari ini urus pemasaran, besok bantu operasional sesuai kebutuhan tim saat itu. Contoh organisasi yang agile adalah contoh cepat menangkap kebutuhan pasar dengan berevolusi dari sekedar aplikasi ojek online menjadi super aplikasi enterprise, finansial, logistik, dan layanan harian. BRI, Bank Rakyat Indonesia, BRI melakukan transformasi digital besar-besaran beberapa tahun terakhir. Skuad lintas fungsi untuk pengembangan digital banking, kolaborasi IT, bisnis, dan operasional dalam tim. Telkom Indonesia melalui transformasi digital dan anak usaha digitalnya, Telkom mengadopsi agile squad, design thinking, dan product centric organization. Peran leadership dan kolaborasi tim dalam rangka menjaga continuous improvement dalam rangka inovasi yang sustainable. Yang pertama, menetapkan arah yang jelas. Leadership harus menjawab inovasi untuk apa. Misalnya meningkatkan produktivitas kebun 5%, menurunkan biaya produksi 10%, memenuhi standar ISO global, mengembangkan bisnis bioenergi. Tanpa arah yang jelas, inovasi akan menjadi kumpulan proyek yang tidak terhubung dengan strategi perusahaan. Yang kedua, membangun psikologi safety. Karyawan harus merasa aman untuk mengusulkan ide, mencoba pendekatan baru, belajar dari kegagalan. Budaya takut gagal adalah musuh terbesar inovasi. Yang ketiga, menjadi role model continuous improvement. Pemimpin perlu menunjukkan bahwa perbaikan adalah tanggung jawab semua orang. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah, apa hambatan terbesar saat ini? Apa proses yang bisa disederhanakan? Apa pemborosan yang bisa dihilangkan? Menghilangkan silo. Masalah di industri sawit biasanya tidak bisa diselesaikan oleh satu fungsi. Contoh, biaya logistik meningkat, solusinya melibatkan supply chain, komersil, finance, procurement. Jika setiap fungsi bekerja sendiri-sendiri, solusi menjadi lambat dan parsial. Selanjutnya, membentuk cross-functional team. Tim bekerja pada target yang sama, bukan KPI departemen masing-masing. Selanjutnya, berbagai data dan insight. Continuous improvement membutuhkan transparansi data, dashboard yang sama, definisi KPI yang konsisten. Contoh yield, OER, cost per ton, inventory, cash conversion cycle. Ketika semua fungsi melihat data yang sama, keputusan yang menjadi lebih cepat dan objektif. Framework continuous improvement yang sustainable, langkah pertama adalah identify. Temukan peluang perbaikan, sumber data operasional, benchmark, feedback pelanggan, dan audit internal. Yang kedua, step 2, prioritas. Tidak semua ide harus dijalankan, pilih berdasarkan dampak bisnis, kemudahan implementasi,
kesesuaian strategi. Angka ketiga, pilot, mulai dari skala kecil, contoh uji drone monitoring pada satu estate, uji predictive maintenance pada satu mil. Step 4, isu, evaluasi hasil, contoh yield naik, tahun turun, kos kurang. Step yang kelima, scale, jika berhasil, standarisasi, replikasi ke estate atau nilai. Peran finance dalam continuous improvement. Finance memiliki posisi unik karena terhubung ke seluruh fungsi. Finance dapat mengukur ke bisnis case inovasi, menghitung ROI, memantau manfaat yang terrealisasi, memastikan sumber daya dialokasikan pada proyek dengan nilai yang tertinggi. Demikianlah Bapak Manajer dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita mengenai pegawai di perusahaan kita tentang untuk program ACMS Sadari pada bulan Juni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.